Halo semua, jumpa lagi di Warung Matematika. Kali ini kita akan mengulas tentang pembahasan dan latihan soal turunan fungsi aljabar bagian pertama, yaitu tentang turunan dasar. Kita langsung simak contoh yang pertama. Dengan definisi turunan, tentukan turunan fungsi aljabar berikut. Pertanyaan yang A, fx sama dengan 10x kuadrat. Nah adik-adik, kita lihat yuk apa sih definisi turunan? Turunan adalah f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Jadi ini definisi turunan. Kita akan menggunakan ini untuk menemukan turunannya ya. Jadi di sini fx sudah ada ya. Tinggal fx tambah h. Nah, kita cari fx tambah h. Artinya adalah setiap x di sini disubstitusi dengan x tambah h. Jadi 10x kuadratnya menjadi 10 kali x tambah h pangkat 2. Ini ya jadinya. Sehingga untuk menentukan f aksen x, limit h mendekati 0, fx tambah h berarti ini ya 10 dikali x tambah h pangkat 2 dikurang fx. Fx-nya adalah 10x kuadrat dibagi h. Nah adik-adik kita jabarkan yuk. X tambah h kuadrat itu adalah x tambah h kali x tambah h. Jadi x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Ini ya adalah x tambah h kuadrat dikurang 10x kuadrat dibagi h. Selanjutnya kita kalikan yang di dalam kurung ini dengan 10 ya, menjadi 10x kuadrat ditambah 10 kali 2, 20xh ditambah 10h kuadrat dikurang 10x kuadrat ini ya. Nah adik-adik 10x kuadrat dengan minus 10x kuadrat kita bisa coret ya, sehingga menjadi limit h mendekati 0 untuk 20xh ditambah 10h kuadrat dibagi h. Nah adik-adik dibagi h ya berarti semua pembilangnya nih ya 20xh dibagi h 10h kuadrat dibagi h ya. Alias kita bisa coret ya h ini dengan ini ya adik-adik. Ini artinya kedua suku ini dibagi dengan h. Menyisakan limit h mendekati 0 dari 2x ya tambah 10h. Kita substitusi hanya menjadi 0. Jadi di sini 10 kali 0 ya. Jadi 2x ditambah 0. Hanya h ya adik-adik, x-nya nggak disubstitusi ya. Karena di sini kan limit h ya. Jadi h yang harus diganti. Dan ini hasilnya adalah 2x. Inilah turunan dari fungsi fx sama dengan 10x kuadrat. Oke, sekarang pertanyaan yang B. Dengan definisi turunan ya, kita tentukan turunan dari gx. Di sini kita mencari terlebih dahulu gx tambah h. Jadi semua x ini kita ganti ya dengan x tambah h. Jadi x di sini menjadi x tambah h pangkat 3 ya. Dikurang 3 kali x tambah h. Sehingga g aksen x itu adalah limit h mendekati 0 dari ini ya adik-adik g x tambah h ini dikurang ini ya. Jadi 2 dalam kurung x tambah h pangkat 3 dikurang 3 kali x tambah h dikurang dengan ini adik-adik. Kita harus menggunakan kurung ya. Dibagi dengan h. Nah sekarang kita akan jabarin ya. Jabarkan semuanya. Ini x tambah h pangkat 3. Ini kalau kita kerjakan. Berarti x tambah h kali x tambah h kali x tambah h. Karena pangkatnya itu nggak terlalu besar ya. Di sini kita bisa menggunakan binomial Newton dalam bentuk yang lain, yaitu dalam bentuk segitiga Pascal. Jadi karena pangkat 3 kita bikin
segitiga Pascal ya, sampai dia muncul angka 3 ini nih, ya. Karena kan pangkat 3. Jadi ini diperoleh dengan kita jumlahkan ya, angka yang berada di atasnya. Jadi 1 tambah 1, 2 gitu ya. Kemudian 1 tambah 2, 3. Ya, 2 tambah 1, 3. Dan diakhiri dan ditutup dengan 1. Nah, kita gunakan angka ini sebagai koefisien penjabaran X tambah H pangkat 3. Untuk langkah pertama ini X pangkat 3 ya, dengan koefisien 1. Jadi X pangkat 3. Nah, selanjutnya ditambah dengan pangkatnya jadi berkurang nih ya. Jadi setelah X pangkat 3, di sini X kuadrat ya, kita ikutin binomial Newton ya. Nah, ini supaya kalian ingat. Ya, ini sudah dijelaskan di video konsep ya adik-adik. Ini jadi pertama kan X pangkat 3 nih ya. Kemudian selanjutnya pangkatnya berkurang 1 dikali dengan H pangkat 1. Jadi X kuadrat dikali H gitu ya. Nah, untuk NC1-nya bisa pakai ini sebagai koefisiennya, sebagai pengganti kombinasinya. Nah, jadi kita bisa menggunakan segitiga Pascal, cuman untuk yang angkanya kecil ya adik-adik. Kalau angkanya banyak, sebaiknya menggunakan kombinasi. Kemudian ditambah dengan NC2-nya ini, bisa kita ganti dengan ini ya, 3. Jadi 3, kemudian dikali dengan X pangkat N kurang 2. Jadi pangkatnya berkurang 2. Jadi X pangkat 3, X pangkat 2, kemudian X pangkat 1 dikali H pangkat 2. Yang terakhir itu berarti H pangkat 3 ya. Karena kan cuma sampai pangkat 3. Koefisiennya 1. Inilah penjabaran dari X tambah H pangkat 3. Adik-adik kalau misalnya bingung juga, adik-adik bisa cari manual ya. Jadi X tambah H dikali X tambah H dikali X tambah H untuk menentukan X tambah H pangkat 3. Dikali-kali ini ya. Nanti akan dapat ini juga adik-adik ya. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan ya menjadi semuanya ini kita kali minus 3. Jadi min 3X dikurang 3H. Nah, ini juga adik-adik ya, semuanya dikali dengan negatif yang ada di depan kurung. Jadi negatif 2X pangkat 3, kemudian negatif kali negatif jadi plus 3X dibagi H. Nah, selanjutnya ini kita jabarkan ya, kita kalikan semuanya ini dengan 2 menjadi 2X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat H ditambah 6XH kuadrat ditambah 2H pangkat 3 ya adik-adik, karena semuanya dikali dengan 2. Minus 3X kita dapat coret nih dengan plus 3X, karena kan kalau dikerjain jadi 0 ya. Jadi tinggal minus 3H dengan minus 2X pangkat 3. Adik-adik 2X pangkat 3 bisa dicoret juga nih dengan negatif 2X pangkat 3 ya. Nah, jadi tinggal 6X kuadrat H ditambah 6XH kuadrat ditambah 2H pangkat 3 dikurang 3H dibagi H. Semua yang di atas kita bagi dengan H ya. Sehingga 6X kuadrat H dibagi H hasilnya 6X kuadrat. Ditambah 6XH kuadrat dibagi H. Jadi ini tinggal H pangkat 1 ya, jadi 6XH. Kemudian ditambah 2H pangkat 3 dibagi H jadi 2H pangkat 2 kan ya. Pangkatnya berkurang 1, kemudian minus 3H dibagi H jadi minus 3. Ini karena ini yang belakang sama yang depan ini udah kecoret ya, jadi kita bisa coret juga ini H dibagi H ya. Kemudian H kuadrat dibagi H, jadi tinggal H pangkat 1. Ini juga jadi H pangkat 2, ini juga tinggal 3. Kita coret dengan H ya, jadi bisa melakukan pencoretan seperti itu. Nah, selanjutnya H-nya kita ganti dengan 0. Jadi 6X kuadrat. Ini ada H-nya ya, jadi kita ganti dengan 0, otomatis ini hasilnya 0. Ini juga ada H-nya, jadi otomatis jadi 0, kemudian dikurang 3. Nah, hasil akhirnya adalah 6X kuadrat kurang 3. Nah, adik-adik seperti ini ya, kita menurunkan dengan menggunakan definisi turunan. Sekarang kita simak contoh berikutnya, yaitu contoh kedua. Tentukan turunan fungsi aljabar berikut. Nah, adik-adik kali ini kita nggak perlu pakai definisi turunan ya, kita bisa menggunakan rumus-rumus turunan nih. Karena nggak ada instruksinya pakai definisi turunan.
Oke, kita simak soal yang A. AX sama dengan 3. Jadi di sini fungsinya fungsi A ya. Yaitu AX sama dengan 3. Nah, adik-adik, untuk soal seperti ini maka kita menggunakan ini ya rumusnya. Jadi kalau fungsinya Y sama dengan K itu konstanta, ini kan dia sama dengan 3 kan ya, nggak ada XX-nya kan ya. Jadi ini diturunkan hasilnya sama dengan 0. Ya, jadi A aksen X, ya turunan dari A itu adalah, kita langsung tuliskan 0. Soal yang B, BX sama dengan negatif 100. Nah, kalau yang B ini gimana nih turunannya adik-adik? Karena ini merupakan konstanta ya, jadi nggak ada X-nya sama sekali, otomatis dia apapun itu, selama ini cuman konstanta, maka kalau diturunkan hasilnya adalah 0. Jadi sama kayak yang A ya adik-adik. Oke, sekarang yang C. CX sama dengan 25X. Nah, kali ini adik-adik ada X-nya ya. Maka kalau diturunkan kita menggunakan rumus yang ini adik-adik. Jika Y sama dengan K kali X, ini ya, ada X-nya, maka turunan dari Y atau Y aksen itu adalah koefisiennya. Jadi di sini kita langsung ambil 25 sebagai turunan dari C. Selanjutnya pertanyaan yang D. DX sama dengan negatif 2X per 5 akar 3. Wah, kalau kayak gini gimana ya? Kita pakai rumus yang mana nih adik-adik? Tenang aja adik-adik. Kita fokus sama variabelnya. Jadi variabelnya di sini kan X ya. Itu berarti fungsi DX ini ya, kalau kita modif sedikit, dia menjadi negatif 2 per 5 akar 3 kali X. Ya, jadi ini sebenarnya fungsi yang seperti ini adik-adik, yaitu Y sama dengan K kali X. Jadi turunannya adalah kita cukup ambil koefisiennya saja. Jadi negatif 2 per 5 akar 3. Inilah turunannya adik-adik. Ya, jadi nggak usah pusing ya. Kita cukup perhatikan variabelnya. Jadi ini karena variabelnya cuma X ya. Berarti dia sama dengan rumus ini adik-adik. Oke, sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Tentukan dy per dx dari setiap fungsi aljabar berikut. Pertanyaan yang A, y sama dengan x pangkat 1000. Nah, beda dengan yang tadi ya adik-adik. Kalau yang tadi kan x-nya berpangkat 1 ya. Nah, kalau ini x-nya berpangkat 1000. Maka kita menggunakan rumus yang ini ya adik-adik, yaitu jika y sama dengan k kali x pangkat n. Jadi x-nya berpangkat n. Maka y aksen sama dengan n, ya pangkatnya diturunkan ya, dikalikan dengan koefisien, jadi n kali k, dikali x pangkat n kurang 1. Jadi pangkatnya berkurang 1 adik-adik. Jadi kalau diturunkan ya, ini jadi dy per dx sama dengan 1000-nya diturunkan ya ke depan, jadi 1000 dikali x pangkat 1000 dikurang 1 adik-adik ya, jadi 1000 x pangkat 999. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang B. Y sama dengan 25 per 2x pangkat 4. Bentuk seperti ini kita harus modif supaya jadi bentuk kayak gini adik-adik ya. Jadi x-nya harus di atas adik-adik, nggak boleh jadi penyebut. Maka kita menggunakan sifat eksponen, yaitu supaya yang tadinya di bawah jadi di atas, maka harus dipangkatkan negatif ya. Jadi kita modif ini jadi y sama dengan 25 per 2, 2-nya tetap di bawah ya. Kita cuma perlu x-nya, jadi x-nya kita naikin ke atas adik-adik. Jadi x pangkat negatif 4. Nah, ini yang kita turunkan jadi dy per dx sama dengan, kita menggunakan ini adik-adik ya, rumus ini. Jadi pangkatnya diturunkan jadi min 4, dikali dengan koefisien yaitu 25 per 2, dikali dengan x pangkat min 4 dikurang 1 adik-adik. Nah, ini 4-nya bisa dicoret ya dengan 2, ini jadi 2, ini 1. Minus 2 dikali 25 hasilnya jadi minus
50. X pangkat min 4 kurang 1 jadi min 5 ya adik-adik. Nah, kita ubah lagi ya, karena kalau jawaban jangan kasih pangkatnya negatif ya. Usahakan selalu ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi di sini pangkatnya kita balikin lagi ya, supaya dia jadi positif berarti dia di bawah. Menjadi minus 50 per X pangkat 5. Minus ini punyanya 50 ya adik-adik. Nah, untuk X-nya sudah jadi pangkat positif karena dia sudah di bawah. Inilah turunannya adik-adik ya. Oke, sekarang kita simak yang C. Y sama dengan 2 per 3X akar X. Nah, adik-adik sama kayak yang B, ini harus kita modif ya, karena ini masih di bawah. Jadi, Y sama dengan akar X ini kita ubah dulu ya, menjadi bentuk eksponen ya. Salah satu sifat eksponen dia adalah bentuk akar itu adalah pangkat pecahan adik-adik. Jadi akar X ini kita dapat modifikasi ya, menjadi 2 per 3X ya. Ini akar X-nya kita ubah jadi X pangkat 1 per 2. Nah, karena ini ada X juga, kita gabung ya adik-adik dengan menggunakan sifat eksponen. Kalau ada bentuk eksponen, lalu bilangan pokoknya sama ya, sama-sama A nih, maka pangkatnya bisa ditambah adik-adik ya. Jadi ini menjadi 2 per 3 kali X pangkat, ini kan pangkat 1 ya, 1 ditambah 1 per 2, jadi 3 per 2 adik-adik pangkatnya. Nah, 3 per 2 ini kita naikin ke atas ya, jadi 2 per 3 X pangkat negatif 3 per 2. Nah, inilah yang kita cari turunannya adik-adik ya. Jadi ini yang kita cari turunannya, jadi DY per DX sama dengan, kita menggunakan rumus ini ya, minus 3 per 2-nya kita turunkan adik-adik. Jadi minus 3 per 2 dikali dengan koefisien dari X, yaitu 2 per 3. Dikali X pangkat min 3 per 2 dikurang 1. Nah, ini bisa dicoret ya adik-adik. 3 bagi 3, 2 bagi 2. Tinggal negatif ya, jadi negatif kali X ya. Pangkatnya minus 3 per 2 dikurang 2 per 2, jadi minus 5 per 2. Nah adik-adik, pangkat negatif kita balikin lagi ya. Jadi pangkatnya jadi positif nih, tapi dia di bawah. Ini sebenarnya ada minus 1 ya adik-adik. Sehingga ini jadi minus 1 per X pangkat 5 per 2. Jadi positif ya, ditaruh di bawah. Kita balikin lagi adik-adik, jadi bentuk akar ya. Menjadi negatif 1 per, ini kan sebenarnya kita bisa pecah ya adik-adik, jadi X pangkat 4 per 2 dikali X pangkat 1 per 2 kan ya adik-adik, kayak yang tadi ini. Nah, X pangkat 4 per 2 itu adalah X kuadrat. X pangkat setengah itu yang jadi bentuk akar, jadi akar X adik-adik ya. Kita rasionalkan karena ini ada bentuk akar di bawah, jadi memang agak sedikit panjang ya caranya ya untuk mendapatkan hasil. Jadi kita kali supaya akarnya nggak ada, jadi kita kali dengan akar X per akar X, karena di bawah nggak boleh ada akar kan ya. Sehingga hasilnya menjadi minus 1 kali akar X, kemudian akar X kali akar X kan jadi X ya adik-adik. Jadi X kuadrat dikali X, hasilnya X pangkat 3. Nah, inilah turunannya adik-adik. Kita ke pertanyaan yang D. Y sama dengan 10 per 3 akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Oke adik-adik, kita modif dulu ya, jadi bentuk eksponen ya. Jadi Y sama dengan 10 per 3 kali X. Kalau kita ubah bentuk akar, dia menjadi bentuk pecahan ya adik-adik pangkatnya. Jadi kita ubah jadi 3 per 5 ya. Harus ini duluan ya, dibagi dengan yang akarnya ya. Nah ini dia, kita akan turunkan adik-adik. Kita turunkan dengan menggunakan ini, rumus yang ini ya. Jadi DY per DX sama dengan 3 per 5 dikali 10 per 3 dikali X pangkat 3 per 5 dikurang 1 ya. Ini kita bisa coret adik-adik ya, 3 bagi 3, kemudian 10 bagi 5 menjadi 2 ya. Jadi 2 kali X, 3 per 5 kurang 1 itu jadi 3 per 5 kurang 5 per 5. Hasilnya negatif 2 per 5, itu pangkat X-nya ya. Pangkat negatif supaya menjadi positif berarti kita
taruh dia di bawah. Jadi 2 ya. 2 ini tetap pangkatnya positif ya. 2 pangkat 1 kan ya. Jadi kita pisah dengan X pangkat minus 2/5. X pangkat minus 2/5 jadi di bawah. Oke, selanjutnya kita ubah menjadi bentuk akar. Penyebutnya jadi akarnya ya. Jadi di dalam akar itu adalah X pangkat 2. Ini belum selesai adik-adik, kita harus rasionalkan. Cara merasionalkan, kita harus kali dengan akar sekawannya. Kalau pangkat 2 kan gampang ya, kita tinggal kali dengan yang sama. Kalau pangkatnya lain kayak gini nih, maka kita harus analisa adik-adik ya. Supaya dia menjadi X, maka dia harus dikali dengan akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Kenapa begitu? Karena kalau ini dikali dia jadi akar pangkat 5 dari X pangkat 2 tambah 3. Nah, maka ini bisa menjadi X. Oke adik-adik ya, paham ya? Nah, karena yang bawah dikali dengan akar pangkat 5 dari X pangkat 3, maka yang atas juga harus dikali akar pangkat 5 dari X pangkat 3. Sehingga hasilnya, kalau kita kali dia jadi 2 akar pangkat 5 dari X pangkat 3 per, nah ini karena sudah dikali dengan sekawannya ya, maka dia menjadi X ya adik-adik. Nah, inilah hasil turunannya adik-adik. Oke, sekarang kita simak contoh berikutnya. Tentukan turunan dari setiap fungsi aljabar berikut terhadap X. Oke, pertanyaan yang A. Y sama dengan X pangkat 5 kurang 4X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 5X kurang 1. Nah, menurunkan yang kayak gini, kita lihat rumus ya adik-adik. Jadi kalau Y-nya adalah penjumlahan atau pengurangan dari dua fungsi, maka turunannya adalah penjumlahan atau pengurangan dari turunan kedua fungsi itu. Jadi kalau ini ada banyak ya fungsinya, ada X pangkat 5, ada negatif 4X pangkat 4, ada 3X pangkat 3, ada negatif 2X kuadrat, dan seterusnya ya. Maka kita turunkan satu per satu, itulah turunan dari Y adik-adik. Jadi Y aksen atau turunan dari Y adalah, ini kita turunkan ya adik-adik, X pangkat 5 jadi 5 kali X pangkat 5 kurang 1 dikurang 4 ya, 4 kali 4 kali X pangkat 4 kurang 1 ditambah 3 kali 3 dikali X pangkat 3 kurang 1 dikurang 2 kali 2 dikali X pangkat 2 kurang 1 ditambah 5X, kalau diturunkan jadi 5 aja ya, jadi 5. Kemudian negatif 1 diturunkan jadi 0. Sehingga turunannya adalah 5X pangkat 4 dikurang 16X pangkat 3 ditambah 9X pangkat 2 dikurang 4X ya, pangkat 1 ditambah 5. Oke, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. B ya. Y sama dengan 2X pangkat 3 dibagi 3 ditambah 2 akar X dikurang 2 per X. Nah, di sini kita turunkan satu per satu lagi ya, kayak yang A. Tapi bentuknya kita modif dulu adik-adik. Jadi kalau yang ini kan X-nya udah di atas nih, jadi udah bener ya. 2 per 3 X pangkat 3. Selanjutnya ini adik-adik, akar X kita ubah menjadi bentuk eksponen. Maka menjadi 2X pangkat 1 per 2 ya. Kemudian dikurang dengan 2 per X, itu menjadi 2X pangkat negatif 1. Karena dia harus di atas adik-adik ya. Maka dia jadi berpangkat negatif. Nah, inilah yang akan kita cari turunannya. Jadi kalau kita turunkan ini, ya 3 dikali 2 per 3 kali X pangkat 3 kurang 1. Kemudian ditambah dengan setengah dikali 2 dikali X pangkat setengah kurang 1 dikurang negatif 1 ya, jadi pangkatnya turun ya, dikalikan dengan 2 ya, X pangkat min 1 kurang 1. Ini kan bisa dicoret ya, ini juga, sehingga ini menjadi 2
X pangkat 2 ya, 3 kurang 1. Kemudian ditambah, di sini setengah dikurang 1 dia menjadi min setengah. Jadi X pangkat min setengah. Kemudian min kali min jadi plus ya, ini jadi plus 2 kali X. Ini min 1 kurang 1, jadi pangkatnya minus 2. Nah, ini turunannya, tapi kita rapikan lagi adik-adik ya. Usahakan jangan memberikan pangkat negatif. Jadi 2x kuadrat ditambah, kita turunkan di bawah ya, jadi 1 per x pangkat setengah alias akar x ya adik-adik. Dibalikin lagi ke bentuk akarnya, kemudian ditambah, di sini x pangkat negatif 2 kita turunkan ya adik-adik. Jadi 2 tetap di atas, 2 per x pangkat 2. Nah, yang belum selesai yang tengah ini ya. Jadi kita rasionalkan dengan kita kali dengan akar x per akar x. Sehingga menghasilkan 2x kuadrat ditambah 1 kali akar x ya. Akar x kali akar x hasilnya adalah x. Ditambah 2 per x kuadrat. Ini adalah turunannya dari pertanyaan yang B. Oke, sekarang kita ke pertanyaan yang C, yaitu turunan dari Y sama dengan 3x akar x dikurang 3 per x pangkat 3. Lagi-lagi kita harus modif ya adik-adik. Ini menjadi 3x kali x pangkat setengah. Ya, x pangkat setengah itu yang akar x-nya ya. Kemudian dikurang 3 kali x pangkat negatif 3. Nah, adik-adik ini kita gabung ya, karena ada x kali x pangkat setengah. Kita gabung, jadi pangkatnya ditambah. 1 ditambah setengah. Jadi 3/2 ya pangkatnya. Dikurang 3x pangkat negatif 3. Nah, inilah yang kita turunkan. Jadi y aksen sama dengan 3/2 kali 3. Kali x pangkat 3/2 dikurang 1. Kemudian dikurang negatif 3 dikali 3 kali x pangkat negatif 3 dikurang 1. Nah, 3/2 dikali 3 hasilnya 9/2 ya. 9/2 kali x pangkatnya 3/2 dikurang 1, jadi 1/2. Kemudian min ketemu min jadi plus ya. 3 kali 3, 9. X pangkatnya min 3 kurang 1, jadi min 4. Nah, kita balikin lagi bentuknya ya adik-adik. Jadi 9/2, ini jadi akar X. Kemudian ditambah, ini kita letakkan di bawah adik-adik ya. Jadi 9 per X pangkatnya positif ya, positif 4. Inilah turunannya adik-adik. Oke, sekarang kita ke contoh yang terakhir, contoh kelima. Tentukan f aksen 1. Pertanyaan yang A, jadi fx sama dengan 5. Nah, adik-adik kita cari dulu ya turunannya, jadi f aksen x. Nah, karena di sini 5 ya, kalau diturunkan maka hasilnya jadi 0 adik-adik. Apapun x-nya, hasilnya pasti 0. Jadi, kalaupun x-nya diganti dengan 1 ya, tetap akan keluarnya 0 adik-adik ya. Mengikuti turunan fungsinya. Nah, sekarang pertanyaan yang B, yaitu fx sama dengan min x/2 tambah 1. Kita cari dulu turunannya. Karena min x/2 ya, x-nya pangkat 1, maka kalau diturunkan kita cukup ambil koefisiennya saja. Koefisiennya adalah min 1/2. Jadi kita ambil min 1/2. Kemudian plus 1 kalau diturunkan jadi sama kayak yang A ya, jadi 0. Nah, jadi turunannya adalah min 1/2 adik-adik. Apapun x-nya, hasilnya tetap min 1/2. Jadi biarpun dia diisi 1, yang keluar tetap min 1/2. Oke, sekarang pertanyaan yang C. Fx sama dengan x pangkat 5 kurang 2x pangkat 3 ditambah 1. Kita cari dulu ya turunannya. Ini jadi 5x pangkat 5 kurang 1. Jadi 5x pangkat 4 ya, kita langsung. Kemudian dikurang 2 kali 3, 6. 3 kurang 1, jadi 2 ya. Kemudian plus 1 kalau diturunkan hasilnya 0. Nah, setelah kita dapat turunannya, kita masukkan ya. Jadi f aksen 1. Jadi 5 kali 1 pangkat 4 dikurang 6
kali 1 pangkat 2. Jadi setiap X di sini kita ganti dengan 1 ya. X yang di fungsi turunannya, bukan di fungsi fx-nya ya. Nah, 1 pangkat 4 kan 1, jadi 5 kali 1. 5 dikurang 6 kali 1. 5 kurang 6, negatif 1. Pertanyaan berikutnya yang D, fx sama dengan 1 per x pangkat 3 akar x dikurang 9 kali akar pangkat 3 dari x kuadrat. Kita modif dulu fungsinya ya. Ini kan jadi x pangkat 3 dikali dengan x pangkat setengah. Ya, menjadi 1 per x pangkat 6 per 2 ditambah setengah kan ya. Jadi 7 per 2 ya adik-adik. Jadi x pangkat 7 per 2 dikurang 9 kali x bentuk akar kita ubah jadi pangkat pecahan 2 per 3 ya, 2 per 3. Nah ini karena masih di bawah harus kita naikin ke atas ya, baru bisa diturunkan menjadi x pangkat negatif 7 per 2 dikurang 9x pangkat 2 per 3. Nah inilah yang kita cari turunannya, jadi f aksen x sama dengan minus 7 per 2 ya, kita turunkan dikali x pangkat minus 7 per 2 kurang 1. Kemudian dikurang 2 per 3 kali 9 kali x pangkat 2 per 3 dikurang 1. Nah ini kita rapikan adik-adik ya, jadi min 7 per 2 dikali x pangkat min 9 per 2 ya adik-adik, karena min 7 per 2 dikurang 2 per 2 kan ya. Kemudian dikurang, ini 3 dengan 9 bisa dibagi ya, 9 bagi 3, 3, 2 kali 3, 6 ya. Jadi dikurang 6, x-nya pangkat 2 per 3 kurang 1, jadi pangkat min 1 per 3. Nah karena ada pangkat negatif, kita turunkan di bawah, jadi negatif 7 per 2, 2 dikali dengan x pangkat 9 per 2 ya. Dikurang 6, nah ini kita taruh di bawahnya. Jadi 6 per x pangkat positif 1 per 3. Kita ubah jadi bentuk akar, jadi min 7 per 2. X pangkat 9 per 2 dapat kita ubah menjadi x pangkat 4 akar x ya adik-adik. Ini kan sebenarnya x pangkat 8 per 2. Dikali x pangkat 1 per 2. Nah, x pangkat 8 per 2 itu jadi x pangkat 4 kan ya. Nah, ini x pangkat setengahnya. Kemudian dikurang 6 per x pangkat 1 per 3 menjadi akar pangkat 3 dari x pangkat 1. Nah, adik-adik ini nggak perlu kita rasionalkan ya, karena sebenarnya tujuan kita mau cari f aksen 1. Kita langsung masukkan 1 sebagai x ya. Jadi di sini semua x kita isi dengan 1. Jadi min 7 per 2 kali 1 akar 1. Dikurang 6 per akar pangkat 3 dari 1 ya. Ya 1 ya adik-adik. Nah ini menjadi min 7 per 2 dikurang 6. Kalau disamakan penyebut jadi min 7 per 2 dikurang 12 per 2. Jadi min 19 per 2. Nah adik-adik inilah f aksen satunya untuk pertanyaan yang D. Oke adik-adik, sampai di sini ya pembahasan contoh soal tentang turunan dasar dari fungsi aljabar. Kalian akan lebih paham lagi kalau kalian mencoba latihan soalnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.